Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Karena kita pada hari ini akan mempelajari materi yang sangat menarik, yaitu mengenai pertukaran budaya dan kolaborasi dalam dunia yang saling terhubung. Sebelum kita berlanjut ke materi yang lebih dalam lagi mengenai materi hari ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Ada dua tujuan pembelajaran, yakni yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pertukaran budaya dan kolaborasi dalam dunia yang saling terhubung dengan baik. Yang kedua, setelah menyimak guru, peserta didik mampu mengemukakan manfaat pertukaran antar budaya dan jenis kolaborasi dengan benar. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan materi kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian pertukaran budaya. Pertukaran budaya adalah sesuatu yang sangat lumrah terjadi pada saat ini, mulai dari budaya sederhana seperti budaya busana, musik, dan karya seni, dan sampai dengan pertukaran budaya kompleks yang meliputi budaya sikap, tingkah laku, dan cara berpikir. Pertukaran budaya merupakan sarana baru bagi dua kebudayaan untuk saling mengenal satu sama lain. Setelah kita mengetahui makna pertukaran budaya itu apa, di sini pertukaran budaya memiliki manfaat, yakni yang pertama, manfaat Indonesia dengan melakukan pertukaran pelajar. Manfaatnya ialah kerjasama antara negara melalui pertukaran pelajar juga memiliki manfaat yang besar dengan membangun karakter mahasiswa, ada nilai positif dari negara yang ditempati dengan kesepakatan menimba ilmu dan belajar dari negara lain akan membuka wawasan mahasiswa tersebut. Dan yang kedua, manfaat pertukaran budaya bagi negara masing-masing, yakni ialah melestarikan budaya bangsa seluruh wilayah Indonesia, hubungan diplomatik yang erat antar negara, menambah nilai pengetahuan seni kebudayaan dan antar budaya. Dan yang terakhir ialah manfaat pertukaran budaya di pentas global bagi Indonesia. Manfaatnya ialah Indonesia bisa menunjukkan dan mengenalkan budaya lokal kepada luar negeri. Di sisi lain, Indonesia bisa mengenal kebudayaan negara lain. Dan di sini kita juga akan membahas mengenai materi pengertian kolaborasi. Kolaborasi ialah adanya suatu tentang terjadinya kerjasama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula. Dan setelah itu, Ibu juga akan menjelaskan tentang jenis kolaborasi. Ada 5 jenis kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi internal. Kolaborasi internal ini ialah sebuah kolaborasi di mana individu di dalam satu organisasi bekerja satu sama lain. Yang kedua, kolaborasi eksternal. Kolaborasi eksternal adalah bentuk kolaborasi antara individu atau grup dengan individu atau grup lain di luar organisasi tersebut, misalnya konsumen, perusahaan lain, dan kompetitor. Yang ketiga, kolaborasi tim. Kolaborasi tim ini ialah bentuk kolaborasi paling umum dibandingkan jenis-jenis kolaborasi lainnya. Dalam kolaborasi ini, setiap anggota tim sudah saling mengenal dan akan ada satu pemimpin yang bertugas untuk melakukan supervisi terhadap anggota tim lainnya. Yang keempat, kolaborasi cross-departemental. Kolaborasi cross-departemental ini
adalah jenis kolaborasi di dalam perusahaan di mana beberapa departemen bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, kolaborasi komunitas. Jenis kolaborasi ini sedikit berbeda. Jika kolaborasi lainnya dilakukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan atau proyek, kolaborasi ini dilakukan untuk berbagai pengetahuan satu sama lain. Baiklah, setelah kita menyaksikan video pembelajaran yang tadi dengan seksama, nah selanjutnya Ibu akan meminta kepada anak-anak sekalian untuk membentuk 4 kelompok. Dan setiap ketua kelompok akan menjawab kuis Google Form yang telah Ibu tautkan di link gambar ini. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Setelah kita membahas materi dan menjawab link Google Form, maka Ibu di sini akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, di mana pertukaran budaya itu merupakan sarana baru bagi dua kebudayaan untuk saling mengenal satu sama lain. Pertukaran budaya merupakan hal yang sangat bagus, mengingat kebudayaan merupakan sebuah unsur penting di dalam sebuah negara. Dan kolaborasi ialah adanya situasi tentang terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula. Adapun manfaat pertukaran budaya ialah melestarikan budaya bangsa di seluruh wilayah Indonesia, menambahkan hubungan diplomatik yang erat bagi antar negara, menambahkan nilai pengetahuan seni kebudayaan dari antar negara dan jenis-jenis kolaborasi sendiri ialah 1. Kolaborasi internal, 2. Kolaborasi eksternal, 3. Kolaborasi tim, 4. Kolaborasi cross-departmental, dan yang kelima, kolaborasi komunitas. Mungkin sekian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga anak-anak semua dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan, dan Ibu akhiri dengan mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa di video pembelajaran minggu depan.